Saya punya jamaah ngaji, namanya Majelis Taklim Nur Hasanah. Nur Hasanah. Mohon maaf ya, ya. Karena pendirinya namanya Nur Hasanah. Di rumahnya dia yang tingkat 2 yang kaya memang orangnya. Kalau setiap hari Kamis ini nanti langsung ke sana. Setiap hari Kamis itu kumpulkan ibu-ibu, mulai ada ngaji, mulai ikro macam-macam. Nanti kalau umpamanya pas ada apa mesti ada bakti sosial. Jadi mereka mengumpulkan ngaji militan, mereka ada ngaji rutin. 1 bulan 4 kali ngaji di rumahnya Bu Nur Hasanah itu, dan ada bakti sosial. Militan betul, militansi betul mereka ini. Masya Allah, saya salut. Pada waktu pas ketika minyak itu tidak ada, mereka yang keliling untuk membawa minyak kepada orang-orang miskin. Ini sebenarnya kan yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, maka itulah itu yang kita sebut dakwah melalui amal usaha. Sebenarnya yang diurusi bukan amal usahanya, tapi yang diurusi gerakannya. Maka disebut dengan gerakan dakwah. Terus apa lagi? Di samping gerakan dakwah juga amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya untuk secara person, kepada pemerintah pun Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan adanya judicial review dan lain-lain itu. Oke ya. Jadi kalau mengikuti posisi pertama, jenengan yang bermuhammadiyah yo harus islami, harus militan, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah perbuatan yang jelek, mengajak perbuatan-perbuatan yang baik. Tunjukkan bahwa kita ini memang betul-betul mampu untuk itu. Insya Allah. Pak Yai Haji Ahmad Dahlan itu luar biasa. Betul-betul mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ditakuti betul oleh Belanda itu. Ditakuti betul oleh Belanda. Sama persis dengan saudara seperguruannya, Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ditakuti betul dengan Belanda itu. Kalau dulu Pak Kiai Hasyim Asy'ari ada resolusi jihad dengan perang melawan Belanda. Di Muhammadiyah dengan dakwah itu tadi, mendirikan sekolahan. Ternyata dengan mendirikan sekolah, anak-anak begitu didoktrin Pak Yai Haji Ahmad Dahlan, jebret, tidak terasa, militansinya kuat. Muncul Insinyur Soekarno, muncul Panglima Sudirman. Itu kan semuanya murid Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa lagi yang dalam Piagam Jakarta itu? Ya, di Piagam Jakarta orang Muhammadiyah itu sebenarnya yang akan meletakkan Piagam Jakarta itu orang Muhammadiyah juga. Nanti berlanjut, nanti ada Presiden Soeharto itu Muhammadiyah tulen. Dan makanya dulu pas ketika Pak Soeharto jadi presiden itu ono aja goyang. Ada aja goyang. Baik, dan kemudian Muhammadiyah itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada yang lain-lain. Makanya kalau kita itu mengatakan Muhammadiyah mesti Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Sehingga di Muhammadiyah itu tidak ada kultus individu terhadap Pak Kiainya. Beda kan? Ya, kalau di salah satu ormas itu kalau habis ngaji begini ada minumnya kan ada rebutan nanti. Yang ngambungi tangan diwolak-wali tidak karuan. Dan tidak berani untuk mengkritisi kesalahan Pak Yai apa jari Yai, pokoknya mesti berada di Muhammadiyah, tak begitu. Karena di Muhammadiyah adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Selama Indonesia belum adil, selama Indonesia belum makmur, Muhammadiyah akan terus berjuang. Berarti Muhammadiyah bisa berhenti? Kalau Indonesia sudah adil dan makmur, Muhammadiyah berhenti. Lo sudah jadi ya. Kalau dalam bahasa politiknya Rasulullah dulu disebut dengan masyarakat madani. Apa bisa masyarakat madani terjadi di Indonesia? Selama rakyatnya ngono kuwi, ya wis.
Makanya saya ingin mengatakan ya Bu, pemimpin yang terpilih itu adalah cermin dari rakyatnya. Ya, kalau umpamanya jenengan melihat kok pemimpinnya dolim, ya memang kebanyakan rakyatnya semua kuih. Kalau nggak milih jangan. Podo sama malah turun perang terus nggak notok, terus ini nanti bacok nanti wes. Jangan. Muhammadiyah tidak menyuruh kita untuk tidak milih. Muhammadiyah malah justru berjuang semaksimal mungkin. Kok kira-kira dicurangi ya wis lah. Berupaya semaksimal. Ya malah politik ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Muhammadiyah itu menginginkan Indonesia adil dan makmur. Kalau selama Indonesia belum adil dan makmur, Muhammadiyah terus berjuang. Saya ingin tanya kepada jenengan, sebenarnya yang dirubah itu orangnya dulu atau sistemnya dulu? Kalau dari teman-teman Hizbut Tahrir itu kan kepinginnya sistem langsung dirubah, langsung khilafah begitu. Muhammadiyah tidak begitu. Yang ditata dulu person-personnya, bertauhid melalui ibu-ibunya dulu. Makanya benar ada kata-kata an-nisa'u imadul biladi, bahwa yang namanya wanita itu tiangnya negara. Lah kalau ibu-ibu ini modelnya kaya ngono kuwi piye iso Indonesia adil makmur? Wis delok wae jenengan ada di TK, ya. Lepas pada waktu menjemput anak-anak, ibu-ibu itu kumpul, apa yang dibicarakan? Kira-kira itu saya diomong harus dakar-karuan, ya itulah SDM. Kasih uang 450, kamu nanti nyoblos ini, ya berangkat 450 ribu untuk 5 tahun. Betul ya? 450 ribu untuk 5 tahun tuh itu. Dalam? Di sini cuma 100. Masya Allah, lebih murah lagi, lebih rendah lagi. Saya pernah pas kalau ngaji rutin di sini ini saya bilang itu ada, mohon maaf, wanita-wanita tunasusila itu berani dibayar 1 juta bahkan 80 juta hanya untuk 1 malam. Makanya ada nyanyian cinta 1 malam. Itu 80 juta untuk 1 malam. Lah ini loh 1.000 untuk 5. Masya Allah. Orang saya ngono iki. Masa warga Muhammadiyah masih bisa seperti itu toh? Ya Allah, la ilaha illallah. Terlalu. Masa mau sih dikasih kaos sama 100 ribu nyoblosnya gak gar-garuan. Lah itu kan untuk 5 tahun. Lah itu yang kita makan apa? Makanya saya berani mengatakan bahwa menerima sogokan untuk nyoblos kemarin itu hukumnya riswah. Riswah itu ar-rashi wal murtasi bin. Wes lanjut. Nanti kita tanya. Loh sudah jam 7 ya. Itu baru poin 1 ini. Poin yang nomor 2 Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti ada muncul Islam dalam artian umum dan Islam dalam artian khusus. Semua nabi, mulai Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa dan seterusnya, mereka itu Islam. Mereka itu Islam. Makanya saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu Islam, Nabi Nuh Islam. Loh Pak, apakah Islam itu seperti Kristen ini? Bukan. Yang dibawa oleh Isa itu sudah berubah, sudah dirubah oleh yang namanya Paulus. Perjanjian baru itu ratusan tahun, ribuan tahun ya setelah Yesus Nabi Isa wafat baru ditulis. Mereka yang menulis kitab itu tidak pernah ketemu sama Nabi Isa. Berarti, dan maka kemudian Muhammadiyah menyebut ya Muhammad itu sebagai penutup. Ketika Muhammad Rasulullah SAW sebagai penutup,
maka sebagai penutup itu akan menghapus syariat-syariat sebelumnya. Maka begitu Nabi Muhammad itu turun, itulah Islam yang khusus. Ketika ada orang hidup, dia agamanya non-muslim, begitu dia ketemu dengan risalah Muhammad, ketika dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dia disebut kafir. Ya, jadi kalau yang kita anut sekarang itu adalah Islam yang sifatnya khusus, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Clear ya? Baik. Lanjut nomor 3, saya singkat-singkat. Nih, kita bicara Al-Quran dan kita bicara As-Sunnah. Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan satu Al-Quran. Lupa, apakah kita tidak mengamalkan Injil? Tidak. Apakah kita tidak mengamalkan Taurat? Tidak. Apakah kita tidak mengamalkan Zabur? Tidak. Karena itu namanya syar'u man qablana. Berarti jenengan harus militansi untuk belajar Al-Quran supaya paham. Makanya saya bilang di mana-mana, Ibu Aisyah itu harus ngerti Al-Quran. Saya yakin di sini juga sudah ada kajian-kajian tafsir Al-Quran. Kalau tahsin sudahlah, tahsin sudah, jenengan sudah mulai. Sudah sampai irama apa tahsinnya? Jiharkah ya, dari dulu jiharkah? Atau memang sudah ditetapkan Ibu Aisyah itu jiharkah? Iya, jiharkah yang mana? Yang milik siapa? Langgamnya siapa? Baik, yang kedua sunnah Rasul. Muhammadiyah di dalam menjalankan ajaran Islam berdasarkan sunnah. Sunnah itu apa toh? Yuk kita kembangkan sedikit. Sunnah itu apa, Bu? Sunnah ada berapa, Bu? Ayo, sunnah itu ada berapa? Sunnah itu ada satu, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu berarti sunnah yang bersumber dari ucapan-ucapannya Nabi. Kalau sunnah qauliyah itu biasanya, Bu, di depannya itu ada kata-kata qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah itu berarti sunnah qauliyah yang bersumber dari ucapannya Nabi. Ada sunnah itu yang namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu apa berarti, Bu? Yang dikerjakan oleh Nabi. Biasanya jenengan kalau baca hadis ada kalimat kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada qala, sekarang ada kana. Apa contohnya hadis fi'liyah itu? Ya tarawih kita yang 11 itu. Itu kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi Muhammad itu tidak menambah ya dari 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka Muhammadiyah memutuskan, majelis tarjih memutuskan bahwa tarawehnya orang Muhammadiyah itu 11. Beda wes itu. Kalau teman-teman NU mengambil yang 23. Mau itu gak usah tukaran jenengan. Jenengan juga harus punya prinsip. Aku Muhammadiyah mengikuti sunnahnya Nabi yang fi'liyah 11, ya wis 11. Dengan cara-cara yang baik. Mau pakai 4-4-3, mau pakai yang 2-2-1, atau saya tetap merekom yang 2-2-2-3. Gak apa-apa, 3 macam itu dilakukan. Boleh 8 rakaat 1 salam,
Oh ini sing angel 8 rakaat 1 salam. Ya. Kalau atau mengikuti ulama ada yang 36 rakaat, ada yang 39 rakaat. Terus sekali-kali jangan melakukan sholat yang 39 rakaat. Wong sing 11 rakaat yang dewe kan karu-karuan. Di sini 1 juz itu 1 malam ya. Wes, jangan sampai siangnya puasa, malamnya gak terawih. Terlalu itu. Apalagi dibalik, malamnya terawih, siangnya gak puasa. Sing temen awalnya gak poso, bagi gak terawih. Kalau jenengan insya Allah siangnya puasa, malamnya terawih. Pakai yang 11 itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Oke, terus ada yang ketiga namanya sunnah taqririyah. Tadi sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah itu ketika ada seorang sahabat melakukan sesuatu, Nabi cuma diam. Tidak melarang, tidak menyuruh, dan juga tidak melarang. Kayak seperti makan binatang dog. Binatang dog itu kayak semacam binatang biawak begitu. Nabi nggak makan, tapi ketika ada sahabat yang makan itu, Nabi diam, tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Itu namanya takririyah. Sedikit kalau hadis takririyah itu sedikit. Yang banyak itu sunnah qauliyah sama sunnah fi'liyah. Terus Muhammadiyah itu juga meyakini bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bisa ditiru. Tidak semua sunnah yang dilakukan Nabi itu bisa ditiru. Ada yang kita sebut dengan khobariyah al-islamiyah, al-khobariyah al-insaniyah, ada atobiyah al-insaniyah, dan ada khususan di Nabi Muhammad SAW. Contoh, suatu saat Ali itu dipanggil sama Nabi, dicari sama Nabi. Karena pas ketika mau perang itu Nabi mesti memberikan yang namanya bendera kepada salah satu seorang sahabat untuk memimpin. Ali dicari, ternyata Ali itu sakit kedua matanya, wis parah sakit kedua matanya. Dipanggil di hadapan Nabi. Sama Nabi kedua matanya Ali diludahi. Ini khusus atau umum? Jangan bukan menganggap umum. Mulai jenengan menganggap umum kok ngobati wong jenengan itu ini umum khusus. Lah itu namanya sunnah yang disifatkan khususan di Nabi. Contoh lagi, Nabi Muhammad jalan, ketemu dengan 2 kuburan. Nabi bilang ini 2 kuburan ini disiksa. Disiksa bukan karena perbuatan yang dosa besar, enggak. Yang satunya ini karena tidak bersih dari pipisnya. Hati-hati jangan kalau pipisnya nggak bersih, itu bikin azab kubur. Yang satunya kalau bahasa orang Jawa itu combe. Apa combe itu? Namimah. Iya combe, jadi combe. Iya semua combe. Bahaya combe itu. Nah, akhirnya Nabi itu mengambil yang namanya pelepah kurma, dibelah jadi 2, ditaruh tancap, dan Nabi bilang, selama pelepah kurma ini masih basah, mudah-mudahan bisa meringankan azab mereka. Ini umum atau khusus? Khusus. Makanya di Muhammadiyah tidak ada rekom lei ke kuburan bawa kembang, itu tidak ada. Siapa kita ini kok bisa meringankan siksa kuburnya orang? Kalau memang hadis itu disifatkan umum, sing sugi-sugi penak. Wis bentino kuburan tuh kayak ono kembang sing jemek-jemek gitu. Lah ya bukan begitu. Itu namanya khusus, Bu. Makanya jangan heran kenapa ya Muhammadiyah itu kalau ke kuburan enggak bawa kembang. Karena di Muhammadiyah ziarah kubur itu ya wis mendoakan orang yang mati.
bukan yang lain-lain. Apalagi minta ke kuburan, dah ono syirik itu Muhammadiyah. Makanya jangan lihat kemarin mau puasa Ramadan itu tidak ada warga Muhammadiyah yang nyekat ke kuburan, tidak ada. Masa sih ono sih? Itu berarti saya melo-melo. Tidak ada kekhususan, tidak ada satu dalil pun kalau mau puasa Ramadan itu ke kuburan. Jalur sepuro namun tuan di kuburan ini apa? Ya? Itu Hindu. Apalagi nanti kalau mau hari raya, tidak ada warga Muhammadiyah yang berpegang teguh seperti ini. Mau hari raya lereng nyadran juga tidak ada. Kalau ziarah kubur kapanpun, tidak usah begitu. Wes, jadi kan kemarin mau hari raya, mau puasa ke kuburan dulu. Nah, kapan jadinya ke kuburan? Kan wanita itu kan tidak boleh terlaluan ya. Wes lanjut. Atau ada didiskusikan dulu sebelum masuk nomor 4. Nomor 4 ya betul ya. Sebelum masuk nomor 4 ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah. Akidah itu keyakinan. Islam itu ada berapa toh ajarannya? Maka rujuknya, kesimpulannya, Islam itu akidah. Yang poin A. Dan akidah itu harus benar. Kalau akidahnya tidak benar, jangan harap bisa masuk surga. Kalau akidahnya tidak benar, jangan harap amalan-amalannya itu bisa diterima oleh Allah. Dulu pernah saya cerita di sini. Umar bin Khattab itu ketemu seorang pendeta. Pendeta Yahudi ini, pokoknya ibadahnya luar biasa, dipanggil sama Umar, ta'ali. Dilihat. Begitu melihat pendeta yang memang Masya Allah ibadahnya luar biasa, ini nangis Umar bin Khattab. Kemudian ditanya Umar bin Khattab, "Mayu begika ya Umar, yang membuat jenengan nangis apa Umar?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Dakatu ayatan fil Quran amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Kata Umar, saya ingat sebuah ayat, yakni amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu ada orang yang rekodoyo tenanan melakukan amal ibadah, tapi malah justru tasla naran hamiyah, malah justru masuk ke dalam neraka. Loh kok bisa begitu ya Bu? Sholatnya getu, ibadahnya getu, ngajinya getu, baca Qurannya getu, tenanan rekodoy, kok malah masuk neraka? Yaitu karena akidahnya tidak benar. Makanya Muhammadiyah itu awal mula pertama yang ditekankan itu ya akidah. Tak tanya jenengan, apakah Muhammadiyah mengajarkan hitung-hitungan? Bu, apa hitungan-hitungan namanya tatayur tiaroh? Hitung-hitungan ini loh, jaringan kate mantu. Kitabnya namanya Batal Jemur Ada Makna. Saya dulu punya 2 itu. Dulu, tapi sekarang Bu nanti kemana? Ya, itu namanya tiaroh, namanya tatoy. Makanya orang Muhammadiyah itu, ajarannya Muhammadiyah itu lekati mantu. Tidak ada istilah hitung-hitungan. Lah nyapa kok surah wedi? Oh begitu nggih, sofar wedi, surah wedi. Yang dipakai oleh Muhammadiyah hadis yang sahih bunyinya begini. Man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'
fasadaqau bima yaqul lam tuqbalu sholatu arba'ina yauman. Ya, ini sangar di sini. Barang siapa yang mendatangi paranormal, mendatangi dukun, jarine jenengan wong pinter. Soale sing teko wonge sing enggak pinter secara akidah, maksud saya. Bener S1, S2, S3, S-tung-tung, tapi akidahnya enggak pinter. Barang siapa mendatangi paranormal, mendatangi dukun, fasa'alu an syai', dia bertanya sesuatu. Fasadaqau bima yaqul, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun paranormal tadi. Apa kata Nabi? La tuqballahu sholatu arba'ina yauman. Salatnya 40 hari tidak diterima. Iku mek takon tok lho ya. Mek teko. Makanya para ulama mengatakan mendatangi saja tidak boleh, apalagi tanya. Tanya saja tidak boleh, apalagi ngelakoni. Lah kalau umpamanya datangnya 5 kali, berarti 40 kali 5 sudah 100 hari tidak diterima sholatnya itu. Betul ya? 200, oh lebih akeh ya Bu ya. Tak kira 100 hari tidak diterima, piye jenengan. Sekarang tak takoni ini, jenengan punya anak, kate mantu. Datang jarine wong pinter itu mau. Pak dukune ngomong, iki anakku iku neptune 18 lho ya. Mantumu neptune 18, sing iki Jumat Pahing, iki Kamis Wage. Iki jenenge gewing lho ya. Iki engko lek jenenge gewing lek rabi, iki engko uripe gak penak. Melarat lho. Jenengan percaya ngono kuwi wis 40 dina gak iso dalem ditri. Lek dilakoni temenan wis tambah karo-karuan. Ayo, sapa sing nglakoni ngono kuwi? Segera kembali ke jalan yang benar. Golek omahe dina Ahad. Tanggalnya lah wis ngono. Nyapa warga Muhammadiyah kok melo-meloan ngitung-ngitung model ngono kuwi? Berani enggak jenengan meninggalkan itu? Katanya ngomong berani kok angel banget. Dalam takut sama besan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berani ya. Insya Allah. Itu dalam bidang akidah. Wes. Nomor loro. Islam itu akhlak. Orang itu akidahnya kuat sedemikian rupa, tapi lay akhlaknya nggak bener, ya itu juga bisa membuat amalannya tidak diterima. Saya cuma bilang sama teman-teman jamaah yang lain, jenengan tidak melakukan ritual-ritual yang ada di masyarakat, tapi tolong jenengan di dalam masalah muamalah akhlak kepada tetangga jenengan harus ada nilai lebih. Nggak tahu tahdilan, tapi jenengan orang yang dermawan, suka membantu. Ada nilai lebih, mengimbangi ketika jenengan itu tidak melakukan yang ada umumnya di masyarakat. Jenengan tidak sholawatan, tapi jenengan itu lek kerja bakti mesti nomor 1, lek PKK mesti nomor 1. Kalau ada bakti sosial mesti nomor 1. Itu yang kita imbangi di situ. Dan ternyata teman-teman kita Muhammadiyah itu ternyata malah dijadikan RT, dijadikan RW karena sregemnya di masyarakat itu. Dan ternyata orang-orang itu juga tidak mempermasalahkan awak mau kati tahlilan, kati tibaan, dan itu gak urusan. Dan mereka paham. Saya contohnya di rumah, mereka paham saya orang Muhammadiyah, paham, tidak tahu tahlilan, tidak tibaan. Tapi karena dalam konteks kemasyarakatan saya ketemu sama mereka ya senyum, salam, akhlak, gak tahu gawe keso, mengedepankan akhlak dan sebagainya. Mereka akhirnya tidak mempermasalahkan. Masih aku gak tahu tahlil ya berkat ya teko terus. Loh betul itu, benar itu. Ya setiap ada acara apa-apa mereka pun juga memanggil saya itu juga Pak Ustadz. Saya juga bingung. Dan ketika mereka itu ada acara di masyarakat gitu, saya diminta untuk ceramah.
Tapi mereka tahu kalau saya tidak pernah tahlilan, tidak pernah dibaan, tidak pernah apa. Mereka tahu saya orang Muhammadiyah. Loh itu loh maksud saya. Orang Muhammadiyah akidahnya jelas jebret, tapi akhlaknya juga harus jelas. Tidak hanya sekedar orang Muhammadiyah, orang Islam secara umum harus begitu. Akidahnya benar, terus akhlaknya benar. Masih ingat ibu hadisnya Nabi? Cerita tentang seorang ibu-ibu yang sholatnya wakeh. Bolak-balik saya ulang di sini di masjid ini. Inna fulanata yudkaru bika waktu sholatiha wasyamiha wasadaqatiha. Itu masih ingat ya? Sesungguhnya ada seorang perempuan yang dia dikenal banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi ghairu annaha tu'di jironaha bilisannya. Selain dia ini suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Nabi bilangnya loh, iya finnar, dia itu ada di dalam neraka. Sholatnya akeh, posonnya akeh, sodakonya akeh, tapi mulutnya tidak bisa dijaga sehingga mendolimi orang lain, menyakitin orang lain. Kata Nabi, neraka orang itu. Lah sholatnya kemana yuk? Puasanya kemana? Sodakonya kemana? Habis ditelan oleh akhlak yang tidak benar. Orang Muhammadiyah mengedepankan akidah sekaligus akhlak. Itu harus ada nilai lebih. Oh, dia memang Muhammadiyah ya, tapi akhlaknya jempolan, suka memberi. Makanya saya mengajak kepada teman-teman Muhammadiyah, ayo wong Muhammadiyah tadi wong sugih. Boleh dan saya mengatakan begitu? Ayo orang Muhammadiyah jadi wong sugih. Saya punya jamaah dulu mantan preman, terus masih ada tato, masya Allah, hijrah dengan izin Allah. Dia ini setiap kalau ada kajian di dekat rumah itu dia selalu memberikan yang ngasih puluhannya di Al-Falah, Mujahidin, di tempatnya beliau. Beliau itu yang selalu ngasih makan setiap ada kajian. Tidak tanggung-tanggung bawa becak, yang ngasih soto, ngasih bakso, macam-macam. Saya bilang, Pak, orang sodakoh itu dilipat gandakan jadi 700 ya. Dengan izin Allah tuh, kelihatannya orangnya biasa-biasa saja. Omai saya kita diteluh, bagus-bagus, mantan preman masih tatuan, tapi sholatnya luar biasa, akhlaknya sama orang. Akhirnya mereka itu juga paham, meskipun dia Muhammadiyah tapi ngasihnya itu. Jadi orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang di sekeliling rumahnya itu kenal sama beliau itu. Dulu dikenal dalam dunia hitam, sekarang dikenal dalam dunia persodakohan. Loh itu, masa kita nggak bisa gitu? Saya bilang sama teman-teman, orang Muhammadiyah la iso kudu sugih. Clear ya? Mudah-mudahan bisa. Ya ilmunya bagus, duitnya wakil. Ada kegiatan apa? Ngasih. Oh, ternyata orang Muhammadiyah itu, itu loh maksud saya itu. Makanya tadi yang di majelis taklim yang saya bina setiap hari Kamis keberapa itu, saya bilang bakti sosial, memang yang melong sugi-sugi. Sedangkan saya bilang kaya sugi-sugi ini dimanfaatkan untuk itu, dikumpulkan, kasnya itu banyak, beli minyak goreng banyak dibagi seperti itu. Akhirnya menunjukkan ternyata makin ini loh makanya konteksnya. Secara psikologi orang itu lebih dikei terus lebih. Nah itu jenengan ngekei terus baru dekat lapor jenengan wani muda. Itu yang terjadi seharusnya. Maka kita punya akhlak. Yang ketiga, Islam itu adalah ibadah. Akidahnya ya kudu bener, akhlaknya ya kudu bener, ibadahnya ya kudu bener. Ibadahnya bener sesuai sunnah, tapi akidahnya melenceng, tidak iso. Akidahnya bagus, ibadahnya kewenceng, akhlaknya nggak bener, ya gak iso. Tiga-tiganya harus jalan. Lihat ya, insya Allah. Ditambah lagi muamalah dunyawiyah. Apa contohnya Bu? Jenengan dagang, dodolan, bisnis, itu muamalah duniawiyah.
Jenengan itu di koperasi, simpan pinjamnya piye, halal apa enggak. Saya kemarin didatangi Bu RT, cukup lama gitu konsultasi tentang simpan pinjam. Piye, Ustadz yang tidak riba itu gimana sih? Lama gitu, nggak dong orangnya. Karena memang terbentur oleh kebiasaan yang ada di situ. Kebiasaan di situ. Dan orang Muhammadiyah itu muamalahnya juga clear, halal. Piye simpan pinjamnya, piye kooperasinya, piye banknya, macam-macam itu Muhammadiyah betul-betul. Terakhir poin nomor 5. Ini pengulangan dalam posisi yang saya sampaikan tadi. Jenengan amati. Ini masih masuk poin 4 ya, ini pengembangan ini. Islam yang murni. Sepakat ya, Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Kayak tadi tiara, hitung-hitungan, tatoyur, dukun, paranormal itu termasuk bagian dari kemusyrikan. Muhammadiyah membersihkan itu. Bid'ah, bid'ah. Muhammadiyah itu bukan organisasi yang suka merenovasi inovasi ajaran Islam. Dan khurafat, tahayul khurafat itu model piye? Suka jimat, percaya kalau jimat itu kan khurafat. Ya, kalau tekek muni, wah, piro iki tekek muni. Lah tekek muni ping 10 ini berarti kurang 10 tahun mati, gitu nyampur. Ojo akhir-akhir, kalau akhir-akhir itu bapakmu mati loh, ngono bareng. Itu khurafat itu, enggak boleh begitu, itu enggak boleh. Engko dong-donge mripate kedutan, apa kedutan itu? Mripate kedutan. Wah, iki kate oleh duit iki ngono itu khurafat itu. Atau kupinge dengit-dengit iki ono sing ngrasani aku. Itu khurafat, tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya, atau mungkin tangannya jenengan dilihat iki garisnya piro. Lek garisnya ruwet itu berarti rezekinya ruwet hilang. Seperti itu namanya khurafat dan harus bersih dalam Islam. Dan memang Islam tidak mengajarkan begitu. Apalagi, lahirnya April tanggal 21 berarti Taurus iki. Dan nyapa meneh model Taurus. Aku ya 21 April ya. Jarine ngomong Taurus. Jarine ngomong aku Jumat Pahing. Tapi aku ditakoni anakmu apa? Enggak, aku nentunya anakku enggak tahu sih. Enggak tahu sih. Ulang tahunnya enggak tahu tak anone. Oke. Lanjut ya. Ini tadi sudah pengulangan apa tadi? Akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawi. Tak lanjut langsung wis. Itu pengembangan dari nomor 4. Terakhir. Inilah yang kita sebut nanti menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dari posisi yang nomor 5 ini loh, dilihat di sini. Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Muhammadiyah itu mengakui pemimpin yang sah. Muhammadiyah itu tidak mengharamkan Pancasila. Muhammadiyah itu tidak mengharamkan pemilu. Muhammadiyah itu tidak mengharamkan Undang-Undang Dasar 45. Di Muktamar Sulawesi, Muhammadiyah menyebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Ini kadang-kala ada orang Muhammadiyah yang terkontaminasi oleh pemahaman Hizbut Tahrir. Nyoblos haram, ngono bareng. Pancasila haram, ngono bareng. Yang menarik mereka mengharamkan Pancasila, mengharamkan Undang-Undang Dasar, mengharamkan pemilu, tapi mereka masih hidup di Indonesia.
Istri saya itu bendaharanya PKK dan Dawis, ketuanya Dawis juga, bilang sama saya, itu di sini itu ada, yo, gak tahu gelem melo PKK dan tidak mau ikut pemilu karena memang dianggap itu ya. Tapi kalau ada bantuan-bantuan, oh, paling pertama tak guyoni ya wis lah, ngono iku gak usah diilo-iloni, dirangkul wae. Tapi sekali-kali ya perlu disaterapi, saya bilang gitu. Tidak pernah mau hadir. Untuk PKK tidak pernah mau hadir. Dawis tidak pernah mau hadir. Ya, kritikannya tajam. Tidak mau pemilu macam-macam senengane ngelok nih. Tapi begitu ada bantuan nomor siji. Nah itu jangan seperti itu. Ngisi. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat. Pas setengah 8 sesuai dengan yang jenengan sampaikan. Alhamdulillah, kajian pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu dibuka pertanyaan. Maka ada kalimat la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan di dalam masalah kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Muhammadiyah punya logika begini. Kalau memang itu bagus dan kalau memang itu baik, tentu orang yang pertama melakukan adalah Kanjeng Nabi. Dan tentu orang yang pertama setelah Rasulullah yang melakukan adalah sahabat. Tapi ternyata Rasulullah tidak pernah melakukan itu, sahabat juga tidak pernah melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, meskipun jenengan tidak melakukan itu dan jenengan melakukan amalan-amalan yang soleh, maka amalan-amalan jenengan yang soleh itu sudah bermanfaat untuk mereka kedua orang tua. Itu dalam bahasanya Syekh Albani, laisa lil insani illa ma sa'a itu. Jadi ketika jenengan punya anak yang soleh, setiap kali mereka sholat, setiap kali mereka membaca Al-Quran itu punya manfaat untuk jenengan yang sudah mati. Maka manfaat amal soleh jenengan itu tidak harus dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Jenengan ngaji seperti ini, orang tua jenengan mendapatkan manfaat kesolehan jenengan. Itu namanya laisal idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Maka amanah yang semacam itu tidak wajib untuk dilakukan. Ya, tidak wajib untuk dilakukan. Lebih baik digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat untuk mereka. Jenengan bersedekah dengan atas nama orang tuanya, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Daripada kemudian kumpul, sementara yang kumpul rata-rata orangnya tidak sholat. Betul ya? Rata-rata yang kumpul seperti itu malah tidak ada yang sholat, malah tidak nyampe. Justru sebenarnya yang manfaat itu jenengan, bukan mereka. Meskipun tidak ada acara seperti itu, kalau jenengan soleh, maka itu bermanfaat untuk mereka. Nggak usah khawatir. Dan ini maka sejak awal sudah saya katakan, memang ya kudu tebel. Ada jamaah saya gadang ibu, 5 bersaudara. Kemudian bapaknya meninggal. Akhirnya yang jamaah kita ke panti asuhan, ngasihkan sedekah seperti itu. Dan akhirnya 5 orang ini mereka sepakat. Akhirnya ternyata ada 2 orang yang tidak mengadakan, ada yang 3 orang mereka mengadakan. Ini yang 2 ini ya tidak kesini, tidak membantu apapun. Dan akhirnya mereka bisa rukun. Akhirnya ya wis amalanku. Akhirnya clear. Ini mungkin salah satu contoh yang bisa dilakukan. Prinsip tetap prinsip. Pertanyaannya, apakah setiap yang dilakukan yang duduk-duduk yang nggak pernah sholat itu nyampe ke orang tua? Tidak bisa dipastikan. Tapi kalau dari jenengan pasti nyampe. Jenengan bersedekah, jenengan sedekah jariyah dan sebagainya nyampe kepada mereka. Pastikan saja itu. Gitu, itu salah satu solusi yang dilakukan oleh salah satu jamaah seperti itu. Dan mereka luar biasa.
Dan makanya saya juga menghimbau betul, kalau kita ini memang membuat semacam grup paguyuban, kayak seperti di Banyuwangi itu sudah dilakukan. Di Banyuwangi itu setiap anggotanya itu nanti dikasih stiker di jendelanya itu bahwa dia termasuk anggota. Jadi pas ketika ada anggota yang meninggal, nanti akan ada tim yang datang ke situ sudah pakai seragam untuk mengurusi jenazah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, dan tidak ada apapun sehingga masyarakat yang lain mengatakan oh dia sudah masuk itu. Saya kira ini juga perlu untuk dilaksanakan. Di Gadang sudah mulai akan dibentuk itu ya, mudah-mudahan itu bisa. Sehingga kita ini kalau tidak melakukan wis gak ewo pakai meneh, wis gak ewo pakai meneh, itu solusi yang dilakukan oleh salah satu seorang jamaah kita, dan ternyata ya tokcer, sehingga saudara-saudaranya itu tidak membuli, sehingga jenengan tidak perlu membantu apapun, lebih baik duduk bersama, ngomong dengan baik-baik, saya akan melakukan memberikan manfaat sesuai dengan caranya sendiri seperti itu. Jenengan begitu monggo, tapi itu lebih baik begitu. Nah memang nanti awalnya bagi orang-orang yang tidak paham akan ngomong mosok wong tuane kayak digelundungno kayak kucing. Ya, baik itu persentase pas ketika dia itu mengembalikannya, umpamanya minjemnya 1 juta jenengan balenone 1.200.000, berarti persentasenya berapa? Yang kedua adalah jangan ada potongan di depan. Saya cuma begitu saja intinya. Ya, jadi jangan tentukan persentase pengembaliannya jadi berapa dan jangan ada potongan di depan. Itu kuncinya cuma di situ saja. Kalau kita itu sejak awal sudah di persentase, pokoknya nanti jangan lagi mengembalikan itu ada 5% loh ya, nah itu jadi riba sudah. Atau mungkin jenengan itu kita iki sama nilai piro 1 juta, iki tak kayak 950, itu pun juga riba. Intinya cuma 2 hal itu yang jenengan garis bawah, dan untuk teknisnya itu kayak apa. Makanya kemarin Bu RT saya bilang kalau ada orang pinjam 1 juta ya sudah kasihkan 1 juta. Lah, terus belum selesai. Lah, terus akhirnya Bu RT tanya sama saya, Ustadz, kita ini kan butuh untuk administrasi, untuk A, B, C, D, E, dan E. Itu teknis yang harus dimusyawarahkan. Yang jelas yang paling penting 2 hal tadi dilaksanakan, dan kalau untuk masalah administrasi itu masalah teknis. Akhirnya Pak Ustadz kalau umpamanya begini bagaimana? Kita buat angket kepada mereka, suruh ngisi berapa infaknya. Umpamanya begitu. Saya bilang infaknya dia ini dari dia pinjam masuk dipotong untuk infak atau tidak? Enggak. Dia pas ketika pinjam ya sudah 1 juta langsung diberikan, tidak dipotong. Terus kemudian gimana? Mereka mengisi berapa rupiah. Kemudian dikumpulkan, kemudian dimusyawarahkan, disepakati bersama. Dalam konteksnya infak ini adalah infak sukarela, bukan potongan dari pinjaman. Dan dari infak inilah yang kemudian akan dibuat untuk administrasi. Karena toh itu. Dan andai kata di administrasi ini ternyata oleh Allah diberikan tetap uang administrasi itu tetap, ya, nanti di akhir tahun akan dikembalikan. Tak guyoni begitu, gimana? Mau apa enggak kira-kira? Yang terpenting 2 itu, yang tadi itu persentase sama potongan di awal itu sudah tidak ada. Nah itu akhirnya Ibu RT, ya Ustaz, kita sepakat, kita coba laksanakan itu. Tapi memang nanti proses ketika pengambilan voting, pengambilan suara itu untuk infak itu memang nanti pasti akan ada pro kontra. Tapi ini kan posisinya infak itu bukan diambil dari pinjaman itu. Itu saja. Itu hanya solusi. Mohon maaf kalau sistem ada musyarakah,
ada mudharabah. Kalau sistemnya mudharabah, yang uangnya nitipnya lebih banyak, dapatnya lebih banyak. Itu sistem mudharabah. Justru kalau umpamanya antara yang ngasih sedikit dan ngasih banyak itu disamakan, itu konvensional. Itu loh. Maka di dalam Islam itu menghargai mana yang lebih banyak hak milik. Pak, kalau umpamanya dari hasil rapat itu disepakati sama, bagaimana? Kalau memang itu suara dimusyawarahkan, kalau dalam arti wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika memang sudah disepakati umpamanya 10.000, tapi jenengan juga harus tahu di antara anggota-anggota itu ada orang yang memang betul-betul tidak punya. Nanti ada muncul rukhsah, keringanan bagi mereka itu. Dan itu perlu ditekniskan, dimusyawarahkan supaya mereka paham. Dan uang itu yang jelas pemberinya mereka itu bukan dari mereka pinjam lalu dipotong, bukan, tapi memang sukarela dari mereka sendiri. Dan kemudian dimusyawarahkan, dan ini kemudian diputar, dan nanti kemudian memang ada prosentasenya itu bukan persentase daripada bunga, bukan, tapi persentase dari apa yang diberikan kepada mereka dari infaknya mereka. Terpahami gitu? Ada umpamanya 100 orang, ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, mereka naruh untuk buat administrasi. Otomatis kalau sistemnya itu mudharabah, yang 200.000 lebih banyak daripada yang 100.000. Justru pas ketika maunya yang 200.000 disamakan yang 50.000, itu namanya konvensional. Kayak seperti bank kita sekarang itu konvensional. Ya kan? Naruh, umpamanya saya contohkan konvensional. Saya naruh 1 miliar. Sama bank langsung di poin, ini dapatnya 10%. Ya kan? Ternyata sama bank uang yang 1 miliar itu dibuat usaha. Kita tidak tahu, Pak, untungnya berapa. Ternyata diputar itu untungnya 500 juta. Kita cuma dapat 10%. Nah, jadi bank itu dapat berapa? Itu konvensional, maka itu disebut ribawi. Lah, maka konteksnya nanti infak itu akan diberikan sesuai dengan kadar mereka yang dapat, yang naruh. Maka memang betul perlu ada pencatatan. Si fulan naruhnya berapa, si fulan sahamnya berapa, itu boleh. Tapi bukan dari pinjaman ini ya. Makanya nanti kalau meminjamkan satu, jangan ada persentase di awal. Unggul yang balik itu saat ini loh ya, jangan. Wis kayak 1 juta ya 1 juta, tidak ada potongan. Wis balikin loh 1 juta. Itu menurut saya begitu. Kan memang simpan pinjam ini kan bukan untuk dikembangkan jadi kayak seperti bank konvensional, kan bukan. Itu saja niatnya untuk nolong orang-orang yang itu aja. Cukup ya? Sampai? Ya, yes. Oh, kurang 1. Di nomor 3 ya. Ada sunnah makbulah, bukan makbullah, makbulah. Makbulatun itu yang diterima. Nah, nanti juga ada sunnah as-sahihah. Yang dimaksud dengan sunnah makbulah menurut Muhammadiyah adalah sunnah-sunnah yang diterima yang sesuai dengan ilmu ulumul hadis. Contoh, sanadnya sahih, ya kan? Nanti perawinya yang dianggap sahih itu yang kayak apa? Oh, rawinya yang dobit, yang adil umpamanya ya, itu diantaranya. Terus matanya pun juga sahih, sehingga begini, makbulah itu begini nanti pengembangannya. Ada satu hadis itu biasanya sanadnya sahih, matanya sahih. Ada hadis itu yang sanadnya sahih tapi matanya bisa jadi dhaif. Ada juga yang sanadnya itu dhaif tapi matanya bisa jadi sahih. Dan ada yang nomor 4 itu adalah yang sanadnya dhaif, matanya juga dhaif. Yang diterima oleh Muhammadiyah adalah satu yang sanadnya sahih, matanya juga sahih. Setidak-tidaknya Muhammadiyah itu menerima yang sifatnya hasan.
Tapi kalau untuk yang dhaif, selama dhaifnya nanti berubah jadi hasan li ghairihi, Muhammadiyah menerima. Tapi kalau dia itu dhaif, Muhammadiyah tidak menerima. Contoh, ada hadis-hadis yang berkenaan dengan bacaan surat Yasin untuk orang mati. Muhammadiyah tidak menerima hadis itu karena dia dhaif, tidak bisa naik ke derajat hasan sekalipun, sehingga Muhammadiyah tidak merekom untuk bacaan surat Yasin untuk orang yang sudah mati. Ini contoh daripada sunnah maqbulah yang diterima oleh Muhammadiyah. Itu Ibu jawaban yang singkat, padat, simpel. Dan ini perlu otomatis nanti perlu ada pengembangan tentang ulumul hadis. Dan muncul pertanyaan sekarang begini, kalau umpamanya sunnah itu ya sanadnya dhaif, tapi matanya itu dianggap sahih, bagaimana? Tidak ada hadis-hadis yang menguatkan sanadnya, tetap sanadnya dhaif, tapi ternyata matanya dianggap sahih, bagaimana? Nah, ini yang jadi perdebatan di Muhammadiyah. Tapi rata-rata para ulama Muhammadiyah itu menerima selama memang secara makna dia didukung oleh ayat-ayat Al-Quran gitu. Tapi yang jelas yang mengerucut Muhammadiyah kembali kepada yang pertama tadi, sanadnya sahih, matanya juga sahih. Itu saja. Sampai. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini rangkaian acara telah diselesaikan dengan baik. Untuk infak pada hari ini mendapatkan Rp342.000. Kemudian untuk dompres diberikan kepada yang membawa anak.